Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil literatur kami mengenai metode sintesis logam oksida nanomaterial dengan analisis jurnal sintesis hijau nanopartikel ZNO dari ekstrak daun Syzygium cumini dengan aplikasi fotokatalis. Untuk memenuhi mata kuliah pengantar fisika nanomaterial dengan dosen pengampu Bapak Dr. BB Wahid Nuryadin MSI. Adapun anggota dari kelompok 1 diantaranya ada Bianca Kholfianisa, Khairunisa, Citra Dwi Lestari, Dianiwati, dan Revi Sri Nurhayati. Untuk topik pembahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, yang pertama ada pendahuluan, kedua metode sintesis metal oxide, ketiga sintesis hijau, keempat aplikasi pada fotokatalis, dan yang kelima hasil. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk topik pembahasan yang pertama, pendahuluan mengenai metal oxide atau oksida logam. Oksida logam ini merupakan sebuah padatan kristal yang mengandung kation logam dan anion oksida. Oksida logam biasanya dapat bereaksi dengan air yang mana akan membentuk basa dan bereaksi dengan asam yang akan membentuk garam. Umumnya, senyawa dari oksida logam ini memiliki sifat aktif di permukaan. Nah, terdapat beberapa jenis material oksida logam, diantaranya adalah Fe2O3, TiO2, ZrO2, ZNO, SnO2, dan lainnya. Material oksida sendiri itu merupakan senyawa oksida logam yang mana memiliki karakter struktur yang berikatan ionik. Adapun untuk pengaplikasian oksida logam ini sangat beragam. Misalnya, pengaplikasian dalam bidang teknologi yang mana digunakan dalam pembuatan sirkuit mikroelektronik, sensor, perangkat piezoelektrik, sel bahan bakar, pelapis untuk pasivasi permukaan terhadap korosi, dan dapat juga diaplikasikan sebagai katalis. Selanjutnya, pengaplikasian dalam bidang nanoteknologi yang mana diaplikasikan dalam struktur nano atau susunan nano dengan sifat khusus sehubungan dengan spesies partikel curah atau partikel tunggal. Kemudian ada zinc oxide atau seng oksida yang mana merupakan salah satu dari material metal oxide, oksida logam. Nah, zinc oxide atau ZNO ini merupakan senyawa anorganik yang memiliki celah pita lebar yang mana berupa serbuk putih yang tidak larut dalam air. Seng oxide ini memiliki sifat yang ramah lingkungan, tidak beracun, dan tahan terhadap korosi. Material ini, zinc oxide ini telah banyak diteliti aktivitasnya sebagai anti jamur, antibakteri, antiinflamasi, antimikroba, antioksidan, anti kanker, anti korosi, kemudian pada tabir surya, fotoanode pada sel surya, kemudian fotokatalis, sensor gas, dan lainnya. Nah, zinc oxide atau seng oksida ini merupakan senyawa yang memiliki sifat fisik dan sifat kimia seperti kestabilan kimia yang tinggi, koefisien kopling elektrokimia yang tinggi, penyerapan radiasi, dan fotostabilitas yang tinggi, yang mana menjadikan zinc oxide ini sebagai bahan yang multifungsi. Nah, kemudian zinc oxide sendiri ini juga merupakan bahan semikonduktor dengan luas pita energi sebesar 3,37 elektron volt. Energi ikatannya juga tinggi, yaitu 60 mega elektron volt. Kemudian stabilitas thermal yang tinggi dan kinerja tinggi pada suhu kamar, yang mana membuat zinc oxide ini banyak digunakan sebagai fotokatalis untuk mendegradasi limbah zat warna. Nah, ZNO ini juga memiliki
aktivitas antibakteri yang baik dengan kinerja yang baik dalam mengkatalisis dan mengadsorpsi. Kemudian zinc oxide atau seng oksida ini biasanya dapat ditemukan di alam sebagai mineral zincite. Nah, meskipun terdapat di alam sebagai mineral zincite, sebagian seng oksida ini diproduksi secara sintesis. Nah, zinc oksida ini juga dapat disintesis dengan berbagai metode, diantaranya adalah metode sol gel, hidrotermal, presipitasi, dan metode lainnya. Kemudian terdapat beberapa bentuk ZNO yang dapat mengkristal, yaitu wurtzite hexagonal, zinc blende kubik, dan rock salt kubik. Nah, struktur wurtzite yang ini yang merupakan struktur yang paling banyak ditemui. Oke, next. Nah, untuk selanjutnya ada sifat-sifat dari zinc oxide atau seng oksida. Yang pertama itu sifat kimia dari zinc oxide ini. Nah, zinc oxide ini berbentuk serbuk putih. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa di alam itu terdapat dapat disebut juga sebagai senyawa zincite. Nah, yang biasanya itu mengandung mangan dan ketidakmurnian lainnya yang menimbulkan warna kuning hingga warna merah. Nah, kristal seng oksida ini bersifat termokromik. Termokromik ini merupakan bahan yang dapat mengalami perubahan warna akibat perubahan temperatur. Nah, yang mana berubah dari putih ke kuning ketika dipanaskan di udara dan kembali menjadi putih pada pendinginan atau penurunan suhu. Kemudian perubahan warna ini juga dapat disebabkan oleh kehilangan oksigen ke lingkungan pada suhu tinggi untuk membentuk ZNO non-stoichiometric pada suhu 800 derajat Celcius. Nah, sifat yang selanjutnya yaitu sifat fisik dari seng oksida. Nah, ZNO ini berupa serbuk putih yang mana dapat mengkristal dalam dua bentuk campuran, yaitu seng kubik dan wurtzite heksagonal. Struktur yang paling umum dan stabil dalam kondisi sekitar itu adalah wurtzite. Kemudian ada sifat kelistrikan dari zinc oxide. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa zinc oxide ini memiliki celah pita yang lumayan besar. Nah, celah pita langsung yang relatif besar itu sekitar 3,3 elektron volt pada suhu kamar. Nah, keuntungan dari celah pita yang lebar ini itu meliputi tegangan breakdown yang lebih tinggi. Nah, kemampuan untuk mempertahankan medan listrik yang besar, menurunkan suara elektronik, serta suhu tinggi dan operasi berdaya tinggi. Nah, celah pita ZNO atau zinc oxide ini lebih lanjut dapat pada 3-4 elektron volt melalui campurannya dengan magnesium oksida atau kadmium oksida. Kemudian, sifat yang terakhir adalah sifat mekanik dari ZNO atau zinc oxide. Nah, ZNO ini merupakan material yang relatif lembut dengan kekerasan perkiraan sebesar 4,5 pada skala Mohs. Skala Mohs ini merupakan skala pengukuran untuk mengukur tingkat kekerasan suatu material. Nah, konstanta elastisitasnya lebih kecil dibandingkan dengan semikonduktor yang relevan seperti GaN. Nah, ZNO ini memiliki kapasitas panas serta konduktivitas termal yang tinggi, ekspansi termal yang rendah, dan suhu lebur yang tinggi. Oke, selanjutnya ini ada metode sintesis dari metal oxide. Nah, biasanya untuk mensintesis metal oxide itu digunakan bottom up. Nah, yang pertama ini ada sintesis hidrotermal.
Nah, sintesis hidrotermal ini tuh metode pembentukan kristal dengan memanfaatkan tekanan tinggi dengan suhu reaksi di atas titik didih dari air. Kemudian di sini ada sintesis solvotermal. Nah, metode solvotermal ini tuh memanfaatkan percepatan reaksi heterogen yang kuat dan peningkatan kelarutannya. Kemudian di sini ada sintesis sol gel. Nah, sintesis sol gel ini tuh metode sintesis nanopartikel yang menerapkan dua tahapan yaitu sol dan juga gel. Sol itu merupakan suspensi koloid, sedangkan gel itu zat yang memiliki pori semiriket. Kemudian ada solid state pyrolysis. Pyrolysis ini tuh adalah dekomposisi kimia bahan organik melalui proses pemanasan tanpa atau sedikit oksigen. Kemudian di sini ada thermal dekomposisi, yaitu proses penguraian kimiawi yang disebabkan oleh panas. Selanjutnya ada sintesis yang menggunakan bantuan gelombang mikro atau microwave. Di sini tuh gelombang mikronya bertindak sebagai medan listrik frekuensi tinggi dan umumnya akan memanaskan bahan. Kemudian di sini ada sintesis wet chemical atau sintesis kimia basah. Nah, sintesis kimia basah ini tuh sintesis fase cair. Jadi prosedurnya itu lebih sederhana dan hemat biaya untuk mensintesis berbagai bahan nano tanpa melibatkan peralatan yang rumit. Nah, sintesis wet chemical ini tuh di antaranya ada hidrotermal, sol gel, dan juga co-precipitation. Nah, untuk sintesis dengan metode kopresipitasi ini tuh metode yang melibatkan kation logam dari medium tertentu yang diendapkan. Nah, si endapan yang terbentuk itu tuh kemudian dikalsinasi pada temperatur tertentu sehingga menghasilkan produk dalam bentuk serbuk. Nah, metode ini tuh melibatkan kontrol pH, temperatur, dan juga kecepatan pengadukan. Kemudian yang terakhir di sini ada sintesis hijau atau green synthesis yang akan dijelaskan pada selanjutnya. Nah, kemudian di sini selain dari sintesis yang telah disebutkan, masih ada sintesis bottom up yang lainnya. Selanjutnya, Mangga Citra. Baik, bahasan selanjutnya yaitu mengenai metode green synthesis. Metode green synthesis ini merupakan salah satu metode sintesis dari nanopartikel metal oxide. Bisa di next. Nah, apa yang dimaksud dengan metode green synthesis? Metode green synthesis adalah metode sintesis yang mana zat pereduksi kimia yang mahal diganti dengan ekstrak produk alami, misalnya seperti daun, tanaman, dan juga buah-buahan. Menurut penelitian dari Asma Tunisa dan Katresan pada tahun 2013, metode green synthesis adalah metode sintesis yang membentuk logam dengan bantuan bahan alam yang berasal dari organisme tumbuhan dan mikroorganisme yang baik dari darat maupun dari laut. So, di next. Kemudian, mengapa metode green synthesis ini perlu dilakukan? Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu metode ini sangat sederhana, kemudian hemat biaya, ramah lingkungan, dapat digunakan atau di-reuse, kemudian tanpa menggunakan suhu yang tinggi dan resiko untuk terkontaminasinya itu lebih rendah.
Selanjutnya, metodologi pada metode green synthesis. Kami mengambil contoh daun atau tanaman alami yaitu Moringa oleifera atau sering kita sebut dengan daun kelor. Nah, untuk metodenya sendiri itu kita menyiapkan terlebih dahulu ekstrak Moringa oleifera, kemudian ditambah Aquades 60 ml. Setelah itu di stirrer dengan kecepatan 600 rpm dengan suhu 60 derajat Celcius. Kemudian setelah 60 menit dilakukan penyaringan dan setelah itu menghasilkan larutan MO. Kemudian dilanjut aplikasi dari fotokatalisisnya. Bisa di slide. Nah, jadi sebelumnya fotokatalisis ini tuh proses yang melibatkan penggunaan katalis untuk menginisiasi reaksi kimia dengan bantuan energi cahaya. Jadi prinsip dasar dari fotokatalisis ini tuh menyerap foton energi cahaya yang mana kemudian merangsang reaksi kimia pada permukaannya. Nah, proses ini tuh dapat memecah molekul-molekul organik atau anorganik yang terlarut atau terabsorpsi pada permukaan fotokatalisis, kemudian menghasilkan produk yang lebih sederhana. Bisa di slide. Nah, jadi aplikasi fotokatalisis di material ini tuh pada sintesis hijau nanopartikel ZNO menggunakan ekstrak daun Syzygium cumini. Itu setelah pencampuran, si campuran reaksinya itu diekspos ke sinar matahari atau sumber cahaya lain yang memiliki energi yang cukup untuk merangsang fotokatalisis pada permukaan nanopartikel ZNO. Nah, energi cahaya itu nanti akan merangsang reaksi fotokatalitik yang melibatkan ekstrak daun Syzygium cumininya dan larutan prekursor zinc nitrat. Nah, itu membantu dalam pembentukan dan stabilisasi nanopartikel ZNO. Untuk penggunaan fotokatalisis ini tuh dalam sintesis hijau nanopartikel ZNO dari ekstrak daun Syzygium cumini itu merupakan aplikasinya dalam sintesis nanomaterial. Nah, untuk proses dalam menggunakan fotokatalisis ini tuh pertama tuh ada persiapan ekstrak daun tadi Syzygium cumini, kemudian bentukan nanopartikel, terus fotokatalisisnya, karakterisasi nanopartikelnya, kemudian sintesis hijau nanopartikelnya itu menggunakan daun Syzygium cumini. Nah, ini tuh menarik lah untuk dijadikan aplikasi dari fotokatalisis yang memainkan peran penting untuk mendorong reaksi kimia yang tadi. Mungkin bisa dilanjutkan ke selanjutnya. Oke. Nah, ini tuh gambaran dari bahan dan metode yang digunakan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di sini ada proses sintesis dari ekstrak daunnya yang digunakan. Kemudian dilakukan pembentukan ZNO nanopartikel yang selanjutnya digunakan untuk degradasi dari limbah metilen blue. Nah, jadi si limbah metilen blue ini tuh dimasukkan ke dalam partikel dari ZNO, kemudian dikarakterisasi menggunakan di sini ada SEM, kemudian ada XRD juga. Nah, selanjutnya ini adalah hasil karakterisasi menggunakan X-ray diffraction atau XRD. Nah, dari hasil XRD ini tuh didapatkan susunan struktur atom zinc dan juga O
ditentukan pada berbagai posisi. Nah, untuk yang merah ini tuh adalah hasil sintesis menggunakan air, dan yang biru ini menggunakan alkohol. Nah, selanjutnya di sini ada representasi struktur dari ZNO-nya. Nah, untuk gambar yang A, ini tuh adalah menunjukkan model struktur yang berbentuk heksagonal. Kemudian untuk yang B, ini ada berbentuk bola dan stick. Kemudian yang C, ini berbentuk polihedral di dalam struktur heksagonal dari ZNO. Kemudian yang D, ini adalah permukaan berbentuk dot. Nah, untuk yang E, F, dan G, dan juga H, ini tuh representasi dari struktur yang terdapat dari hasil XRD. Nah, untuk struktur dari 100 ini seperti ini, 002 seperti ini, dan seterusnya. Kemudian di sini ada hasil karakterisasi menggunakan EDX. Nah, di sini didapatkan bahwa dari hasilnya itu terdapat struktur karbon, kemudian zinc, oxide, dan juga aluminium. Nah, spektrum ini tuh menunjukkan bahwa zinc dan juga oxide itu lebih tinggi konsentrasinya daripada aluminium. Nah, untuk presentasinya itu 23,11% kandungan karbon, 9,82% kandungan seng atau zinc, kemudian 1,64% kandungan aluminium, dan 65,43% kandungan oksigen. Nah, selanjutnya ini ada karakterisasi dari nanopartikel zinc oxide menggunakan SEM atau menggunakan SEM. Nah, di sini yang pertama ini hasil dari sintesis yang menggunakan air, dan yang B ini gambar untuk sintesis yang menggunakan alkohol. Nah, untuk dari hasil ini tuh menunjukkan bahwa nanopartikel ZNO-nya ini tuh memiliki struktur yang teraglomerasi. Nah, morfologinya itu diaglomerasi dikaitkan dengan penggunaan panas yang dalam tanur listrik yang memberikan sifat kristal. Nah, selanjutnya ini ada hasil karakterisasi menggunakan FTIR atau Fourier Transform Infrared. Nah, di sini dari hasil ini panjang gelombang terhadap transmitansinya terdapat struktur OH, CH, CC, CH, dan juga COH. Kemudian struktur ZNO. Nah, analisis FTIR ini tuh bahwa getaran ZNO, vibrasi ZNO-nya itu ada di sekitar panjang gelombang 400 sampai dengan 750. Nah, selanjutnya ini adalah hasil karakterisasi menggunakan UV-Vis. Nah, didapatkan absorbansi spektrum dari nanopartikel zinc oxide yaitu pada 370 nanometer, ya, seperti pada gambar. Selanjutnya, Mangga Bianca. Nah, untuk selanjutnya di sini ada
spektrum serapan dari UV-Vis, di mana di sini bisa kita lihat bahwa diambil intensitas dari reduksinya pada pada kamaksnya yaitu sekitar 664 nanometer. Lalu ketika absorbansi larutan zat warna dibandingkan dengan panjang gelombang pada interval waktu yang berbeda, yaitu sekitar 0 menit sampai 180 menit. Nah, di sini dihasilkan bahwa semakin tinggi nilai Kmax-nya, maka absorbansi dari larutan ini akan semakin berkurang. Nah, ini seperti gambar di samping ya. Bisa dilihat. Nah, lalu selanjutnya, nah ini ada tingkat degradasi dari methylene blue menggunakan nanopartikel ZNO. Nah, pada kurva di samping ini dapat dihasilkan bahwa persentase dari degradasi ZNO nanopartikel ini dapat diamati yaitu sebesar 76,8 atau kurang lebih sebesar 3,6% setelah 300 menit. Lalu setelah 300 menit dengan menggunakan iradiasi sinar matahari. Lalu dilakukan percobaannya yang lain yaitu dalam kondisi gelap, di mana dia akan memungkinkan kapasitas degradasi yang rendah, yaitu sebesar 60,1 atau kurang lebih sebesar 2,8%. Nah, hal ini dapat disimpulkan bahwa sinar matahari ini memiliki efek yang nyata dalam meningkatkan degradasi dari pewarna methylene blue. Lalu selanjutnya, nah di sini bisa dilihat pada baris terakhir pada tabel 2 ini, yaitu dengan katalis yaitu zinc oxide ZNO dengan degradasi materialnya yaitu methylene blue dan juga dengan bahan nanomaterialnya yaitu Syzygium cumini dengan waktu degradasi yaitu sebesar 180 menit. Ini dia akan menunjukkan atau menghasilkan tingkat degradasi methylene blue yang sangat tinggi di hadapan sinar matahari. Lalu selanjutnya, nah di sini ada dekolonisasi dari methylene blue yang diperlakukan dengan nanopartikel zinc oxide biogenik atau ekstra daun mengikuti kinetika orde pertama baru. Nah, sebenarnya ini tuh kayak perbandingan gitu antara untuk yang gambar A ini, dia diplot, jadi pada waktu yang berbeda, paparan sinar matahari, jadi diplot terhadap waktu sinar matahari, di mana untuk membandingkan efisiensi degradasinya. Lalu untuk yang B ini, dia menampilkan atau menunjukkan degradasi dari fotokatalitik pewarna methylene blue. Di mana dari gambar tersebut dapat diamati bahwa degradasi fotokatalitik pewarna methylene blue ini dapat mengikuti kinetika orde pertama semu. Lalu selanjutnya, pada gambar 11 ini yaitu pengaruh konsentrasi nanopartikel dari zinc oxide pada degradasi fotokatalitik methylene blue. Nah, jadi di sini itu menunjukkan di mana ketika melakukan percobaan dengan memvariasikan dosis zinc oxide nanopartikel ini dalam jumlah 50 ml dan juga 20 mg per liter larutan methylene blue. Nah, dapat dihasilkan bahwa efisiensi degradasi akan meningkat secara signifikan dari 52 menjadi 91,4%,
karena dosis zinc oxide nanopartikel ini ditingkatkan yang tadinya dari 50 menjadi 200 mg per liter. Nah, lalu di sisi lain, konsentrasi nanopartikel zinc oxide ini ditingkatkan menjadi 300 dan 400 mg per liter, tetapi hasilnya menjadi efisiensi dari degradasi tersebut masing-masing berkurang menjadi sekitar 82% dan 69%. Seperti itu. Lalu selanjutnya, di sini terdapat pengaruh pH pada aktivitas fotokatalitik nanopartikel zinc oxide pada disintesis. Nah, di sini bisa diperhatikan terdapat beberapa kadar pH yang terdapat pada percobaan. Yang pertama yaitu ada kadar pH yaitu 6, lalu pH-nya 8 dan juga pH-nya 10. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa ketika pH tersebut meningkat atau ditingkatkan, maka peningkatan pH tersebut dapat meningkatkan penyerapan elektrostatik antara permukaan nanopartikel zinc oxide bermuatan negatif dan juga pewarna kationik methylene blue. Lalu ketika pH larutan ini diturunkan, maka akan terjadi peluruhan yang signifikan dalam jumlah berbagai situs aktif karena penurunan muatan negatif pada permukaan partikel nano zinc oxide. Lalu di sini hasil yang terakhir yaitu terdapat model kinetik Langmuir-Hinshelwood berdasarkan efek pH pada aktivitas fotokatalitik nanopartikel zinc oxide yang disintesis. Nah, di sini terdapat tetapan laju yang dinaikkan pertama dari 0,001 menjadi 0,004 dengan pH yang dinaikkan dari 6 menjadi 8, kemudian diturunkan menjadi 0,003 dengan pH 10. Nah, dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa pada pH 8 ini dia mendapatkan laju degradasi paling stabil atau terbaik pada kondisi operasi tertentu. Lalu dalam hasil ini juga atau dalam percobaan ini juga mereka menyelidiki bahwa terdapat proses penghilangan pewarna lebih cepat, konsentrasi yang rendah sekitar 20 mg per liter dibandingkan dengan konsentrasi 200 mg per liter, yaitu konsentrasi yang tinggi. Nah, lalu terakhir terdapat kesimpulan dari artikel yang kita teliti atau yang kita review di sini, di mana nanopartikel zinc oxide ini disintesis dengan menggunakan Syzygium cumini, ekstrak daun. Nanopartikel zinc oxide ini yang dihasilkan menunjukkan pengepakan heksagonal dan ukuran kristal rata-rata sebesar 11,35 nanometer dengan menggunakan analisis XRD dan SEM, sehingga menyesuaikan sifat katalitiknya. Lalu, disintesis secara biologis nanopartikel zinc oxide ini menunjukkan tingkat degradasi yang sangat tinggi di bawah sinar matahari dan radiasi UV visible pada nilai sekitar 200 mg per liter. Lalu dalam reaksi reduksi zat warna biru metilen ini, bioreduksi zinc oxide nanopartikel ini menunjukkan sifat katalitik yang bergantung pada ukuran yang unik dan persentase degradasi sekitar 91,4 atau kurang lebih sekitar 2,1% pada kadar pH-nya yaitu 8. Dan juga ditemukan bahwa penggunaan bahan alami yang ramah lingkungan dan terbarukan akan bereaksi sebagai agen pereduksi untuk sintesis nanopartikel zinc oxide, menunjukkan aktivitas fotokatalitik yang sangat baik terhadap molekul pewarna dan dapat digunakan di instalasi pengolahan air limbah. Maka dari itu, pemanfaatan proses biogenik membantu dalam merancang
katalis akhir yang membantu menunjukkan stabilitas serta aktivitas terbaik. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai persentase metode sintesis pada logam oksidan material ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.